Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ini kembali kita jumpa dalam bacaan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Hosea pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat 10. Namun sebelumnya saya ajak kita untuk sama-sama berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi kami, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang hidup, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu minta agar Roh Kudus Engkau kirimkan ya Bapa untuk menuntun hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu yang hidup ini, sehingga mulut bibir hamba-Mu berbicara sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau kirimkan pasukan tentara surgawi, Engkau kirimkan malaikat-malaikat-Mu berjaga di sekeliling hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, sehingga penyampaian firman Tuhan ini boleh terlaksana tepat seperti yang Tuhan mau. Hamba-Mu siap sebagai wadah firman Tuhan untuk boleh menyampaikan perkataan Tuhan bagi setiap pendengar. Firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Berfirmanlah bagi kami siap mendengar. Dan biar setiap kami yang mendengar siap melakukan kebenaran firman-Mu sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Terima kasih, bukai hati dan pikiran kami, bukai pendengaran kami, agar hati kami, pikiran kami mengerti apa maksud Tuhan untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah bagi kami Tuhan. Haleluya, amin. Baiklah, saya akan bacakan dari kitab Hosea, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ini firman Tuhan ini disampaikannya kepada Israel kuno, tapi sekarang berlaku kepada setiap umatnya di muka bumi ini. Tetapi ini terjadi pada waktu Israel kuno, dan bisa juga dari beberapa ayat ini. Saya ulangi, dari beberapa ayat ini bisa ini terjadi dalam diri kita yang mendengar. Saya baca judulnya, Menentang Imam dan Bangsa yang Tidak Setia. Firman Tuhan, menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Jadi kalau kita lihat, bangsa berarti masyarakat atau bangsa ya. Bisa itu ada pemimpin, ada masyarakat. Tapi kalau dikatakan bangsa itu kan
kita lihat itu, taruhlah ke masyarakat. Nah, masyarakat ini bisa tidak melakukan yang tidak benar, cenderung kan diawali daripada pemimpin, atau kalau dikatakan di sini imam. Kalau dalam keluarga imam itu kan suami, tapi kalau di zaman Israel kuno imam itu ada bagi umat, gitu ya. Saya baca dari ayat 1. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Ini kata firman Tuhan pada zaman Israel kuno. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Ini kata Tuhan. Jadi didengar Tuhan itu bangsa Israel kuno. Sebab itu negeri ini akan berkabung, kata Tuhan. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Jadi kena imbasnya kepada binatang-binatang, akibat orang tidak mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Ayat 4. Hanya janganlah ada orang mengadu dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam, kata Tuhan kepada imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari, dan aku akan membinasakan ibumu, katanya. Tapi semogalah tidak ada di bangsa kita seperti itu, kan? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saya ulangi ayat 6 ini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Ya. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya. Ayat 7. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Amin. Saya langsung ayat 10 ya.
Mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Mereka akan bersundal tetapi tidak menjadi banyak. Sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Jadi saya ambil judulnya adalah dari ayat 1. Judulnya, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk ini. Sebab Tuhan mempunyai perkara. Ya. Tuhan mempunyai perkara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya mau saksikan sedikit. Kalau situasi ini sebenarnya sudah lama. Sudah lama. Tapi sekaranglah kayak macam sekaranglah panasnya gitu, sekaranglah meledaknya. Udah lama ini. Kenapa saya katakan sudah lama? Saya di gereja ini melayani sudah dari tahun 2004. Saya baca sedikit tentang wahyu ya. Wahyu. Kenapa saya katakan sekarang meledak? Saya melihat ada di media sosial. Dikatakan begini. DPR RI jadi sorotan dunia. DPR Prancis tertawa melihat ini katanya. Gaji 666 kali lipat lebih besar dari rakyatnya. Apa yang mau saya ingat dari perkataan ini? Ini kan tahun 2025. Kalau tidak salah tahun 2015 atau tahun berapa itu. Jadi angka ini sudah selalu disebutkan. Dia katakan, kalau ada angka itu jangan terima, itu angka sesat, itu angka yang tidak menyembah Tuhan, itu jangan terima gitu kan. Angka 666. Di Wahyu ini ada ditulis itu. Di kitab Wahyu. Siapa tahu ada orang yang sudah tahu, siapa tahu ada orang yang tidak tahu. Tetapi di Wahyu itu ada ini. Di Wahyu 13 dikatakan ayat 18 begini. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Jadi bilangan binatang itu katanya bilangan seorang. Jadi bukan bilangan orang-orang. Kalau bilangan orang-orang berarti banyak ya kan. Tapi kalau bilangan seorang berarti ada satu orang yang menyombongkan diri gitu. Ada satu orang yang mengakibatkan angka ini gitu kan. Jadi dibilang ini, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana,
baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Menghitung bilangan binatang. Jadi angka 666 adalah angka binatang. Dan dikatakan di sini, diakibatkan binatang itu, ditulis di sini, tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda, yaitu nama binatang itu, yaitu bilangan namanya. Itu ada ditulis di Alkitab. Jadi dalam hati saya kan kayak gini. Jadi ada masanya itu bilangan ini menyombongkan diri. Gitu loh. Bilangan binatang. Jadi kalau kita lihat kenapa Tuhan marah? Ya, karena sudah Tuhan melihat ada bilangan binatang gitu loh. Ada bilangan binatang. Menurut Wahyu, bilangannya berapa? 666. Apa yang diakibatkan bilangan binatang itu? Dan tidak seorang pun yang bisa membeli dan menjual selain daripada mereka yang memakai tanda bilangan binatang itu. Dan bilangan binatang itu adalah bilangan seorang manusia. Itu saya lihat di Alkitab ini ya. Nanti kalau saya tidak sampaikan, banyak orang yang jadi memakai tanda itu. Jadi ada seorang yang dipakai si jahat untuk mempengaruhi semua orang untuk memakai tanda itu. Jadi barang siapa yang sudah mendengar sekarang, jangan mau pakai tanda itu. Jangan mau pakai tanda 666 itu. Karena itu menyembah binatang, nantinya dikatakan, dan siapa yang menyembah binatang itu akan dilemparkan ke neraka. Itu yang dicatat di Alkitab ini. Mereka yang menyembah binatang itu, mereka akan dilemparkan Tuhan katanya ke neraka. Tapi barang siapa yang tidak menyembah binatang itu, yang tidak menerima angka itu, mereka akan diselamatkan Tuhan Yesus. Itu jadi ada penyelamatan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ibaratnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak hanya sampai sebatas itu. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mereka menolak angka 666 itu, supaya mereka bisa bersama Tuhan di surga. Tapi mereka yang menerima angka 666 itu, mereka lah nanti yang menyembah binatang itu, dan mereka akan dilemparkan Tuhan itu ke neraka. Itu saya baca di Alkitab. Supaya ada banyak orang tahu kan. Jadi kalau saya lihat banyak sekali demo itu kan, banyak sekali manusia itu. Banyak sekali manusia itu kan. Gitu. Jadi sayang banget Tuhan itu sama semua manusia itu. Sama semua manusia itu sayang banget Tuhan. Jadi jangan pula gara-gara seorang manusia yang memakai tanda itu nanti jadi banyak yang tersesat.
Jadi biarlah banyak orang tahu kalau angka itu bukan angka daripada Tuhan. Jadi makanya kan Tuhan kacaukanlah markasnya itu kan di mana yang gajinya MPR DPR itu katanya kan setara 666. Jadi Tuhan goncang itu supaya tidak terjadi bagi umat-umat yang banyak ini gitu loh. Kalau saya apakan di Alkitab ini kan, karena Tuhan sangat sayang dengan umat ciptaannya itu, maka digoncanglah sarangnya itu. Mungkin di DPR itu banyak tidak tahu kan angka apa itu 666 itu. Mungkin banyak di MPR DPR tidak tahu itu. Tapi supaya saya kasih tahu bahwa itu adalah angka binatang dan angka itu bilangan seorang manusia. Nah, tetapi kenapa itu terjadi? Judulnya tadi, Tuhan mempunyai perkara. Ada perkara yang mau Tuhan ungkapkan, yaitu Tuhan ungkapkan perkara itu. Kenapa terjadi goncangan ini? Kalau sudah gaji sekarang sampai 666 sekian itu kan udah terlalu banyak kali. Itu kan suatu kesombongan kalau dikatakan di sini lebih banyak dari jumlah masyarakat kan. Itu kan sudah satu kesombongan, maka Tuhan goncang gitu. Karena Tuhan itu lebih besar daripada segalanya gitu. Tuhan itu lebih besar, lebih dahsyat, lebih luar biasa. Kan buminya ini, langitnya gitu. Langit bumi punya Tuhan, manusia punya Tuhan, binatang-binatang punya Tuhan, air, tanah, udara, matahari, bintang, semua milik Tuhan. Jadi ketika ada dilihat Tuhan yang tidak beres, Tuhan goncang gitu. Ya, Tuhan goncang. Jadi kalau bagi saya sih apa yang dilakukan Tuhan menurut saya itu sudah dilihat Tuhan itu. Tapi kenapa itu terjadi? Dikatakan di ayat yang pertama, dengarlah firman Tuhan hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah. Ini Israel kuno tadi saya bilang, hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Ya kan? Jadi Tuhan melihat itu, oh ini ada perkara. Tuhan punya perkara terhadap bangsa Israel ini. Itu zaman Israel kuno. Tapi sekarang perkaranya dengan kita ada lagi kan? Tuhan melihat ini, Tuhan punya perkara terhadap bangsa Indonesia ini. Ada sesuatu yang gak beres. Ini ada angka ini. Angka yang gak beres ini. Ya, saya tidak tahu apakah itu angka beres atau tidak. Tapi kalau menurut saya itu nanti akan menghalangi untuk membatasi orang berbelanja kan gitu kan. Jadi Tuhan goncang, Tuhan mau baharui gitu. Tuhan mau buat sistem yang tidak mempersulit lah gitu kan. Bagaimana sistem supaya umat-umat Tuhan itu dipermudah. Ya kalau uang cash. Jangan dipersulit gitu kan. Jadi Tuhan mau buat sistem yang tidak dipersulit. Tuhan punya perkara. Jadi ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, kenapa bisa tergelincir itu? Mungkin kalau diajarkan itu dari zaman dahulu, mereka mendengarkan itu semua Alkitab ini, mungkin itu tidak terjadi. Mungkin itu tidak terjadi.
Ya kan? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Imam itu kan pemimpin. Kalau di dalam rumah tangga, imam itu suami. Jadi seorang pemimpin itu tidak boleh menolak ajaran Alkitab. Seorang pemimpin itu tidak boleh menolak pengajaran Alkitab. Kenapa saya katakan Alkitab? Karena Alkitab ini di sini ditulis Allah yang memilih Israel. Allah yang memilih Israel. Saya tidak memaksakan ya, maksudnya aku hanya mengasih tahu aja. Kenapa pemimpin harus menerima Alkitab? Karena yang menciptakan manusia itu kan Tuhan yang hidup. Ya. Yang menciptakan manusia itu adalah Tuhan yang hidup. Berarti kalau masih manusia yang memimpin di bangsa-bangsa, saya ulangi. Berarti kalau saya ulangi. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah yang hidup. Yang menciptakan manusia adalah Allah yang hidup. Jadi manusia yang hidup wajib menerima firman, menerima Alkitab, menerima ajaran Alkitab, wajib menerima. Kalau pemimpin, kalau dari saya lihat ya, karena kenapa saya katakan begitu? Ya kalau Tuhan yang menciptakan manusia, pasti manusia masih memimpin di tanah yang diciptakan Tuhan. Pengertian saya begitu. Memahami Alkitab ini. Memahami Alkitab ini. Jadi kalau manusia yang menjadi ciptaan Tuhan tidak menerima ajaran daripada Alkitab, ya pasti jadi salah membawa arah kepemimpinannya. Ya banyak yang benar, tapi seperti inilah yang tidak disangka-sangka kan, yang tidak disangka-sangka terjadi, bisa gaji MPR DPR setara daripada 666. Sementara di Wahyu dikatakan itu adalah angka binatang, dan angka binatang itu adalah angka seorang manusia. Jadi ayat 6 dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi umat Tuhan itu yang tidak mengenal Allah, umat Tuhan yang tidak mengenal Allah itu binasa. Kebinasaannya mereka di mana? Itulah tadi gaji 6 setara dengan 666 itu dikatakan kan. Itu kan gara-gara gaji itu yang sangat besar itu, makanya kan murka masyarakat ini. Gaji kami segini katanya. Kenapa pula gajimu segitu? Murkalah masyarakat. Jadi kenapa itu terjadi murkanya? Karena imam tadi menolak. Dikatakan, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Iya kan? Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Jadi judulnya tadi aku punya perkara. Jadi kita doakanlah supaya masyarakat itu boleh didamaikan Tuhan sekarang. Jangan membawa kepada kerusakan. Maksudnya gini ya.
Masyarakat ini demo kan karena sudah lama dibilang untuk asetnya MPR DPR itu disita, nggak jadi. Jadi karena kebijakan-kebijakan yang tidak terpenuhi lah, makanya amarah masyarakat itu meledak. Ya kan? Itulah dipakai Tuhan. Seperti itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau sudah dikatakan itu, seandainya kemarin itu ada kebijakan langsung ada undang-undang perampasan aset daripada MPR DPR itu mungkin nggak seperti itu, tapi kayak kejelasan nggak jelas gitu kan, kejelasan untuk menegakkan seperti itu. Jadi dipakai Tuhan lah umatnya, masyarakat itu untuk menegakkan. Jadi kita doakanlah supaya masyarakat ini tetap terkontrol gitu kan, terkontrol, supaya masyarakat ini jangan menjadi bawa dendam gitu, jangan. Saya minta kepada Tuhan jangan seperti itu. Karena hanya alat Tuhan yang dipakai masyarakat ini untuk membawa kebaikan, bukan untuk membawa kepada hal-hal yang buruk, enggak. Ada lagi saya lihat, ini saya berdoa nanti sama Tuhan ini, bagaimana ini kebijakan terjadi. Saya tidak tahu apakah benar atau tidak. Saya lihat kalau demo itu kan bukan ibaratnya bukan kejahatan demo. Demo itu bukan kejahatan, tetapi kalau udah ibaratnya gimana ya saya bilang, karena ada sesuatu yang mau mereka tuntaskan makanya terjadi demo. Jadi ada saya dengar, saya tidak tahu, saya ulangi, saya tidak tahu apakah benar ini atau tidak. Ada katanya di penjara yang demo. Bagaimana itu? Jadi nasib mereka gimana? Kok dipenjarakan? Saya berdoa nanti sama Tuhan supaya diberikan Tuhan jalan keluar, supaya mereka itu keluar. Tapi ya kalau mereka diarahkan, dibimbing pendemo itu, diarahkan dengan baik, iya kan? Jangan sampai saya lihat di media itu begini, mereka makan sekali, dikasih makan sekali. Tuhan kira-kira situ juga orang demo itu tapi nggak tahu ya bagaimana ya. Tetap saya kembalikan kepada Tuhan. Demo masyarakat, ya kan. Tetapi kalau ada pejabat-pejabat yang menyalahgunakan sesuatu atribut begitu, ya namanya menyalahgunakan, itu bisa dimarahi. Yang menyalahgunakan atribut apapun itu. Tapi kalau masyarakat demo, gara-gara demo, cuman kebenarannya yang melihatlah, yang tahu bagaimana solusinya itu. Kenapa mereka itu bisa dipenjara? Iya kan? Jadi bukan hanya mereka itu demo di mana-mana. Gitu kan? Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita bijaksana dengan sebijak-bijaknya. Kita itu adalah umat Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan ini untuk membuat kita tidak tersesat. Jangan sampai
memakai balas dendam. Jangan. Ya, jangan sampai memakai balas dendam. Tetap kita bersandar kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita milik Tuhannya kita. Supaya tidak adanya yang tertekan, supaya tidak adanya yang kenyang, tidak ada yang kelaparan. Itunya maksudnya. Jadi karena di bangsa kita Indonesia ini katanya kayak gini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itunya tujuannya. Apalagi bangsa Indonesia kan besar sekali. Jadi saya lanjutkan di ayat yang ke-7. Dikatakan begini. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Kalau orang menolak pengajaran firman Tuhan, kalau orang menolak ajaran Allah yang hidup, diarahkan tetapi tidak menuruti arahan Tuhan. Arahan Tuhan itu arahan yang benar. Ya. Di ayat yang ke-8. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Mengharapkan umatku itu berbuat salah. Nah ini Tuhan marahlah kalau sampai mengharapkan umatnya Tuhan berbuat salah. Ya kan? Apa yang saya katakan dengan mengharapkan umatku berbuat salah? Kalau tadinya kan ada di media itu tanah yang tidak dipakai disita negara. Ya kan? Bagaimana juga bank diblokir. Jadi ini kan memancing umat Tuhan gitu loh. Memancing umat Tuhan untuk berbuat salah. Tapi Tuhan katakan, aku punya perkara. Atau dikatakan sebab Tuhan punya perkara. Tuhan punya perkara. Ada yang mau Tuhan kerjakan gitu. Ada yang mau Tuhan kerjakan dengan penduduk negeri ini. Ada yang mau Tuhan kerjakan terhadap penduduk negeri ini. Bagaimana Tuhan mengerjakannya? Tuhan turun. Ya Tuhan turun juga tetapi melalui umat-umatnya. Jadi jangan kita pikir bahwa kita memimpin di bangsa ini atau di gereja atau dimanapun kita memimpin lalu Tuhan tidak melihat kita bekerja begitu saja. Buktinya Tuhan bilang, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Berarti Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu mengawasi. Ya, bagaimana manusia itu punya ladang? Kalau kami dulu punya ladang, ada sawah, dinanam, dipupuk, dicabutin rumputnya, ditambah lagi pupuk, berbuah padinya sampai masak, dijaga terus, dijaga sampai memetik hasil.
Tuhan jaga terus. Dijaga oleh pemilik sawah itu, ya. Dijaga oleh pemilik sawah itu, sawah yang dinanaminya. Begitupun dengan Tuhan. Sejak Tuhan menciptakan langit dan bumi dan menciptakan manusia, Tuhan menjaga terus. Maka sampai sekarang kita lihat Tuhan, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Ya kan? Itu judulnya tadi. Jadi ayat 10 dikatakan, mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Mereka akan bersundal tetapi tidak menjadi banyak. Sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Saya ulangi. Mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Mereka akan bersundal tetapi tidak menjadi banyak. Sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Ya. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya mau katakan begini. Kita itu umat manusia itu ada pencipta kita. Pencipta kita itu Tuhan yang hidup. Siapa Tuhan yang hidup itu? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Siapa itu yang menciptakan langit dan bumi? Menurut Alkitab ini, Tuhan yang memilih bangsa Israel. Menurut Alkitab ini, hanya Tuhan yang memilih bangsa Israel lah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan semua yang ada di dunia ini. Jadi untuk itu kesimpulannya apa? Marilah kita yang dikatakan ayat 6 tadi. Janganlah kita melupakan, janganlah kita menolak ajaran Tuhan. Udah kesimpulannya. Kalau kita adalah ciptaan Tuhan yang memilih Tuhannya Israel, Tuhan yang memilih bangsa Israel itulah yang menciptakan manusia dan seluruh isinya. Jadi janganlah kita melupakan, janganlah kita menolak ajaran Tuhan yang hidup. Di mana ajaran Tuhan yang hidup itu ditemukan? Kalau saya temukan di Alkitab, di Alkitabnya orang Kristen, ini dia. Yang saya tahu ya, kalau ini saya tidak memaksa yang lain saya tidak memaksa untuk kamu terima, tidak begitu. Maksudnya, tapi saya memberitahukan kalau kita di muka bumi ini sebagai umat atau sebagai manusia, perlu kita tahu bahwa ada ajaran Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini bagi manusia. Ada ajaran Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, ada ajaran Tuhan yang menciptakan langit dan bumi untuk dilakukan, yaitu
ada di Alkitab ini. Itu Tuhan yang memilih Israel. Lalu ada orang lain bilang, jadi kami tidak dipilih. Dipilih juga. Tetapi sebagai umat mungkin di mana Tuhan akan berbicara adalah kepada Israel. Sama seperti dikatakan di sini ayat yang ke-4. Hanya janganlah ada orang mengadu dan janganlah ada orang menegur, sebab Tuhan katakan, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu. Sebab kepada engkaulah pengaduanku itu. Jadi kedatangan Tuhan itu, kedatangan pengaduan Tuhan itu kepada umat ciptaannya semua bisa saja kepada Israel, dan Israel lah yang akan menasihati. Gitu. Israel lah yang akan menyebarkan berita bahwa jangan menolak ajaran Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Lalu kok dikatakan, wah Israel mana sanggup untuk memberitakan itu semuanya. Oke, yang saya katakan yang mengikuti ajaran Tuhan lah, yang mengikuti ajaran Yesus Kristus lah. Siapa itu? Banyak yang menerima ajaran Tuhan Yesus Kristus. Jadi dikatakan, hanya jangan ada orang yang mengadu dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Jadi imam ini mungkin yang akan menyampaikan, kenapa bangsa ini seperti ini? Kenapa bangsa-bangsa tidak menerima ajaranku? Gitulah kan. Tuhan itu kepada dibilang sama imam. Padahal bangsa ini binasa karena tidak mengenal ajaranku, kata Tuhan. Lalu berbicaralah Tuhan kepada imam, kenapa begini? Kenapa begini? Apakah tidak ada pengajaran yang benar di MPR DPR? Contohnya kan. Apakah tidak ada di situ orang Kristen? Contohnya. Kenapa? Kenapa sampai timbul ada angka segini besarnya gaji, gitu kan? Padahal umatku binasa karena tidak mengenal pengajaran Tuhan. Karena tidak, ya dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Itu kata Tuhan. Jadi baiklah dari sekarang saudara, ada banyak yang memegang Alkitab, bukan hanya saya. Banyak orang memegang Alkitab. Banyak orang yang tahu kebenaran ini. Di MPR, DPR banyak orang yang tahu. Tetapi kenapa harus masyarakat yang berbicara? Itu kan. Jadi mari saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita sama-sama berdoa kepada bangsa kita ini, supaya bangsa-bangsa juga boleh menerima ajaran, ya, ajaran daripada Tuhan, menerima ajaran Alkitab. Apa yang diajarkan di Alkitab itu, dibacakanlah itu, supaya banyak orang yang mengenal Allah yang memilih Israel, supaya banyak orang tahu
ajaran Allah yang menciptakan langit dan bumi itu. Supaya banyak orang tahu supaya banyak orang tahu tentang ajaran daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi, ajaran Allah yang menciptakan manusia. Dan Tuhan katakan di sini, supaya kita tidak binasa, marilah kita mau mengenal ajaran Allah yang hidup. Supaya kita tidak binasa, marilah kita menerima ajaran Allah yang hidup. Apa itu kasih? Dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, berikanlah seperti itu kepada orang lain. Kalau kita ingin tidak diperbudak, kita pun jangan memperbudak orang. Kalau kita ingin hak-hak kita tidak dicuri, kalau kita ingin hak-hak kita tidak dicuri, jangan kita mencuri hak-hak yang lain. Tapi tidak ada yang pencuri di sini kan? Tidak ada. Semua di sini orang-orang baik. Ya kan? Itu saya lihat di Keluaran aja, Keluaran. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina gitu. Kalau kita tidak ingin dijinahi, jangan kita berzina. Gitu kan? Jadi kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu kata firman Tuhan, itu kata Alkitab. Mari mengasihilah. Bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, mengasihilah kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih buat pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Bapa, hamba-Mu tidak sempurna dan tidak sempurna, tetapi yang sempurna adalah Tuhan dan Roh Kudus. Untuk itu Bapa, hamba-Mu serahkan penyampaian firman Tuhan ini kepada Tuhan, supaya ada banyak hal yang tidak hamba mengerti, tetapi Roh Kudus memberikan pengertian kepada setiap pendengar, supaya nama-Mu dipermuliakan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat bangsa Indonesia ini. Tuhan, kontrollah, awasilah, supaya tidak ada yang menyalahgunakan demonstrasi ini, supaya mereka mau melakukan kebenaran, ketepatan, tepat seperti yang Tuhan harapkan. Itulah yang Tuhan rindukan bagi bangsa ini, supaya umat-Mu tidak binasa, supaya umat-Mu damai, supaya umat-Mu harmonis, umat-Mu dengan pemimpin dan seluruh jajarannya. Tuhan, Engkau memberkati kami. Damaikanlah kami, jangan ada dalam diri kami iri, dengki, jangan ada permusuhan, jangan ada keegoisan. Buanglah dari kami Tuhan, tetapi buat di pikiran kami bahwa kami berpikir bangsa ini adalah untuk menuju kedamaian dan keharmonisan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu serahkan kepadamu penyampaian ini, penyampaian firman-Mu. Nama-Mu dipermuliakan. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.